Tapi soal ketampanan, aku tidak pernah bisa menyaingi Randy. Ketika sampai pada Randy, bahkan Calvin pun akan iri dengan wajahnya. Ketika kita bersama saat itu, katakan padaku, kapan gadis-gadis pernah mengalihkan pandangan darinya? Dia terlalu dingin dan terlalu pendiam. Gadis-gadis itu harus datang kepada kita untuk kenyamanan karena dia sangat dingin terhadap mereka. Ketika dia menyebut Randy, wajah Dirga tenggelam dan dia tidak menanggapi percakapan itu. Ada apa? Apakah kamu bertengkar dengan Randy? Beraninya aku, Dirga mendengus dan berkata, sebagai kepala Sandiga Corporation Inc., jika aku memiliki konflik dengannya, dia dapat menghancurkanku sampai mati kapan saja. Apa yang telah terjadi? Calvin menamparkan bahu Dirga. Berhentilah menyangkal bahwa tidak ada darah buruk di antara kalian berdua. Kita telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun. Jika memang tidak ada apa-apa, apakah kamu masih akan menggunakan nada ini? Kamu sudah mengajakku kencan. Jadi berhentilah membicarakan dia. Dirga berjalan ke depan dan berkata, kita sudah lama tidak bertemu. Mari kita minum, ayo pergi. Tidak ada yang boleh pergi kecuali mabuk. Calvin tidak menekan tombolnya lebih jauh. Karena dia tahu jika Dirga tidak menyebutkannya sekarang, dia pasti akan mengatakannya setelah beberapa minuman. Tapi kenapa kamu tiba-tiba kembali? Dirga balas menatapnya dan bertanya, aku ingat kau mengatakan bahwa kau tidak akan pernah kembali untuk mengambil alih bisnis ayahmu. Dalam keluarga seperti keluargaku, ada banyak hal yang tidak dapat dihindari. Jika aku tidak kembali, anak dari istri kedua akan mengambil alih perusahaan. Aku dapat meninggalkan keluarga beracun ini, tetapi ibuku tidak. Dia akan selalu menjadi bagian dari Addison. Bahkan jika ayahku telah mengkhianatinya begitu banyak, dia masih setia. Ketika datang ke urusan keluarga yang rumit, Calvin tidak menunjukkan sedikit pun kesedihan seolah-olah dia sudah terbiasa. Betul, setiap keluarga punya masalahnya sendiri-sendiri. Dirga sekali lagi menghela napas panjang. Semua orang berharap untuk kehidupan yang berbeda. Manusia akan selalu seperti ini. Mereka selalu berpikir bahwa rumput tetangga akan lebih hijau. Apa yang jarang mereka sadari adalah bagaimana orang lain juga memuja hidup mereka. Meskipun orang tuamu meninggal lebih awal, kamu memiliki begitu banyak kebebasan tahun ini. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Jangan bicarakan urusan keluarga. Ayo minum saja. Dirga tidak ingin orang lain tahu tentang ayahnya. Dia melangkah ke sebuah bar, diikuti oleh Calvin. Namun, saat dia memasuki bar, dia berhenti sejenak dan melihat kembali ke jalan. Matanya bertabrakan dengan Putri, yang sedang duduk di dalam mobil dan menatap mereka. Putri tidak yakin apakah dia pernah melihatnya atau tidak. Bagaimanapun, ketika dia memandangnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia langsung pergi ke bar bersama Dirga setelah meliriknya. Putri menepuk dadanya untuk menenangkan dirinya. Pria yang ditemui Dirga adalah Henry dari PM Corporation. Henry benar-benar pembawa sial. Kenapa dia selalu muncul di sisi orang-orang tersayangnya? Kota Busan, kantor pusat perusahaan Willis Corporation. Asisten bergegas ke kantor kepala perusahaan Willis Corp. Dia terburu-buru sehingga dia membanting pintu ketika dia masuk. Begitu dua kata ini keluar dari mulutnya, dia jatuh ke tanah. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sangat gugup sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Agil sudah tahu apa yang ingin dia katakan. Melihat asisten yang panik, Agil duduk di kursi dengan lemah. Setelah sekian lama, akhirnya dia berkata, apakah sudah berakhir begitu saja? Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk berhubungan dengan banyak orang,
dan menggunakan begitu banyak metode untuk menutup Andrean Corporation demi keuntungannya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang paling banyak membantunya adalah juga orang yang menariknya ke bawah sekarang. Sandiga Group, Randy Sanjaya. Kata-kata ini sangat memukul pikirannya. Dalam keadaan kesurupan, sepertinya Randy berdiri di depannya. Dia berdiri begitu tinggi saat dia menatapnya. Sudah berakhir begitu saja. Tidak. Dia tidak percaya. Dia tidak ingin percaya bahwa Willis Corporation yang telah dia kelola dengan susah payah selama ini akan berakhir dengan mudah. Tapi faktanya tepat di depan matanya, memaksanya untuk percaya apapun yang terjadi. Ya, perusahaan Willis Corp yang dengan susah payah ia dirikan dan kelola, begitu mudah dirobohkan oleh Randy. Randy hanya melakukan satu gerakan kecil. Tidak, mungkin dia bahkan tidak harus melakukannya sendiri. Dia hanya harus memberi perintah, dan setelah dieksekusi oleh bawahannya, Willis Corp dipukuli. Saat dia harus menerima bahwa Willis Corp tidak bisa lagi pulih dari kejatuhannya, Agil akhirnya menyadari bahwa dia tidak pernah cocok untuk Randy. Saat itu, Randy mendukungnya untuk menjatuhkan Andrean Corporation dengan mudah, dan membantu mengangkat Willis Corporation. Beberapa tahun kemudian, hari ini, akan sangat mudah bagi Randy untuk menghancurkan Willis Corp. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Selama ini, Sandiga Group tidak pernah menyebutkan bahwa mereka akan melakukan apapun untuk Willis Corp. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Agil hanya tahu kalau pasar saham dibuka setiap hari, harga saham Willis Corp akan anjlok. Saham ditangguhkan dalam waktu kurang dari 2 jam setelah pasar dibuka. Itu sudah terjadi selama beberapa hari. Dan kemudian perlahan, harga saham Willis Corp jatuh ke titik kebangkrutan. Yang bisa dia lakukan hanyalah duduk tak berdaya sambil menyaksikan harga saham Willis Corp anjlok. Dia telah menyaksikan situasi seperti ini beberapa tahun yang lalu. Saat itu, anggota keluarga Andrean juga harus menyaksikan harga saham Andrean Corp anjlok setiap hari. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa tahun kemudian, semua hal buruk yang terjadi pada Andrean Corp kemudian terjadi padanya sekarang juga. Saat itu, alasan mengapa keluarga Andrean bisa dikalahkan begitu cepat adalah karena Surya Andrean. Dia melakukan begitu banyak hal memalukan di belakang layar, selain fakta bahwa Sandiga Group telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan pernah bekerja dengan Andrean Corp lagi. Setelah mendengar berita tersebut, bisnis yang bekerja sama dengan Andrean Corp juga menolak bisnis mereka. Mereka lebih memilih rugi daripada terlibat dengan Andrean Corp, karena mereka ingin tetap berhubungan baik dengan Sandiga Group. Namun kali ini, Sandiga Group tidak terang-terangan mengumumkan bahwa mereka menentang Willis Corp. Mereka melakukannya secara diam-diam yang juga menjadi alasan mengapa Willis Corp bisa gagal dalam waktu singkat. Randy, Randy, orang seperti apa dia? Atau mungkin dia bahkan bukan manusia? Setelah dia mengambil alih Sandiga Group, pertumbuhannya terjadi begitu cepat hingga hampir tidak bisa dipercaya. Tidak ada perusahaan lain yang dapat membandingkan pertumbuhan mereka dengan Sandiga Group selama ini. Atau mungkin, dia dengan bodohnya meremehkan kemampuan Randy dan ingin menjatuhkannya dengan naif. Dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Dia juga tidak tahu apa yang dia dengar. Dia sangat yakin bahwa dia akan bisa menyingkirkan Randy. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal menyingkirkan Randy, tetapi juga menyeret dirinya sendiri ke dalam bencana. Direktur Agil, apa yang akan kita lakukan? Sekretaris yang jatuh ke tanah, tidak bangun untuk waktu yang lama dan bertanya dengan gentar. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kamu bertanya padaku apa yang harus dilakukan?
Jika aku tahu apa yang harus dilakukan, apakah aku akan tetap duduk di sini? Jika dia tahu apa yang harus dilakukan, dia akan melakukannya sejak lama. Dia tidak akan hanya duduk di kantornya dan menerima kabar buruk setiap hari. Direktur Agil, apakah kita mungkin? Agil tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Willis Corp sudah berakhir. Aku juga sudah selesai. Pergi, kalian harus pergi, pergi saja. Willis Corp tutup, seperti Andrean Corp beberapa tahun lalu, hanya dalam beberapa hari yang singkat, reputasi mereka telah hancur total. Mereka tidak punya apa-apa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.